Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Suratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru ngaji, wabil khusus sebuah kitab Pak Haji Fathur Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, Pak Haji Samsul, dan kesemuanya, wabil khusus tuan rumah Bapak Andri sekeluarga, mudah-mudahan Allah gampangkan rezekinya dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah dan para hadirin muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dan bermuajahah di majlis yang penuh kebarokan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, ada salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi du'ain illa a'tahu Allahu iyyahu." Tidaklah seorang muslim ini berdoa dengan doa tertentu melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa tersebut. Jadi para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, doa ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Dengan kita berdoa berarti kita ini sudah meyakini bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah sebuah kekuatan yang sangat ampuh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan doa ini bukan hanya itu. Doa ini juga menjadi kekuatan batin yang bisa membuka pintu-pintu rizki dan membuka jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa ini adalah sebuah harapan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ini karena kekuatan doa. Nah, ketika kita mempunyai keinginan-keinginan, ketika kita mempunyai harapan-harapan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita sholat, maka kita berdoa kepada Allah. Terkadang banyak orang ini setelah sholat, habis itu langsung pergi. Ini banyak orang seperti ini. Nah, setelah sholat kita ini kok tidak berdoa, kalau diandaikan ini seperti
buah yang tidak ada isinya, kosong. Karena Allah Subhanahu wa taala ini telah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka dengan kau berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan segala doa-doa. Jadi doa ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini juga bisa menjadikan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Seperti halnya contohnya ketika ada seseorang yang mempunyai, ya kita sebut saja anaknya ini berandalan, yang setiap harinya mabuk-mabukan, tidak pernah sholat, keluyuran tengah malam, berandalan pokoknya. Akan tetapi orang tuanya ini sangat menginginkan bahwa anaknya ini agar menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya dan yang alim. Nah, kita pikir secara logika kita, anak yang berandalan ini apa bisa jadi anak yang soleh? Kira-kira kalau kita pikirin, tidak mungkin anak yang berandalan ini menjadi anak yang soleh, karena tiap harinya mabuk-mabukan. Akan tetapi orang tuanya ini tidak pernah putus asa. Orang tuanya tidak pernah putus asa. Setiap hari orang tuanya itu terus berdoa kepada Allah, dan akhirnya anak ini diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa orang tuanya itu tadi. Dan anak ini akhirnya diberi kesadaran, tobat menjadi anak yang soleh, yang alim dan berbakti kepada orang tua. Inilah dahsyatnya sebuah doa. Karena doa yang paling kuat ini adalah doa yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan. Jadi kita kalau berdoa tanpa keyakinan, berarti doa itu tidak ada kekuatannya. Tidak ada. Tapi kalau kita ini yakin berdoa kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan mengabulkan segala doa-doa kita. Nah, teringat ada salah satu kisah. Ya, kisah ini kehebatan sebuah doa. Nah, kisah ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada salah satu seorang sahabat. Jadi cerita ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad SAW ini masuk ke masjid. Nah, ketika Nabi masuk ke masjid, ternyata di dalam masjid ini ada laki-laki yang sedang duduk. Ternyata laki-laki ini adalah sahabat Ansor yang bernama Abu Umamah. Nah, kemudian laki-laki ini disapa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Umamah, ada apakah denganmu wahai Abu Umamah? Aku melihatmu kamu duduk di dalam masjid ini di luar waktu sholat. Kira-kira ada apa dengan kamu wahai Abu Umamah? Kemudian Abu Umamah ini menjawab, wahai Rasul, aku seperti ini karena aku ini kebingungan wahai Rasul. Kebingungan karena apa? Aku seperti ini kebingungan karena hutang-hutangku wahai Rasul. Kemudian Rasulullah memberi pertanyaan lagi kepada Abu Umamah. Apakah kamu mau wahai Abu Umamah, aku ajarkan bacaan yang bacaan ini ketika kamu baca Allah akan menghilangkan semua kebingungan dan Allah akan membantumu untuk melunasi segala hutang-hutang. Wah, tentu saja aku mau wahai Rasul. Kemudian Rasulullah menjelaskan doa ini dibaca ketika masuk waktu pagi dan waktu sore. Kira-kira mau gak saya ajarkan doanya biar kita ini dihilangkan semua kebingungan kita dan hutang-hutang kita lunas? Mau? Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Umamah. Kemudian Abu Umamah ini mengamalkan doa ini. Setelah Abu Umamah ini mengamalkan doa ini, kemudian Abu Umamah ini mengatakan bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghilangkan semua kebingungan Abu Umamah ini. Dan kemudian Abu Umamah ini diberi kemampuan untuk membayar segala hutang-hutangnya. Inilah kedahsyatan sebuah doa para hadirin. Oleh karena itu, mari kita berbanyak untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa ini adalah komunikasi kita kepada Allah. Jadi komunikasi kita sama Allah ini adalah dengan doa seperti ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti akan mendengarkan segala doa-doa kita, dan Allah pasti akan mengasih kepada kita yang terbaik. Jadi intinya adalah apa? Ketika kita mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai harapan-harapan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Allahumma ja'alna du'aana qabulan wajib raghabatana fi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan segala permohonan-permohonan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan-keinginan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Sebelumnya saya minta maaf, tadi dari Asmbagus sudah hujan, dari Arjasa hujannya sangat deras. Ini saya, masya Allah, ini basah semua ini demi panjenengan semua. Pas saya istri lagi hamil, mau ngebut gimana, mikir juga. Akhirnya ya bentar-bentar neduh ke masjid, akhirnya sampai sini juga. Alhamdulillah masih ditakdirkan oleh Allah ketemu sama panjenengan semua. Mudah-mudahan dapat barokahnya Rabiul Haddad, dan mendapat barokahnya dari sholawat nariyah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata, ya khafiyul lutfi, ya jami'al sun, ya halim la yajad. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu biduka rifan wa anta lam tazali tarika ahlan ya muyassiru kulli asir wa yajabiru kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahif. Yassir alaina kulla asir fatisirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la tahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna kasir, hajatuna kasir, hajatuna kasir, wa anta alam biha basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka, najina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrusna bi'ainika alladhi la tanam wa kunna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi kutratika alaina fala tuhlikuna wa anta sigatuna wa rajana
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.